Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, selamat berjumpa kembali bersama saya, praktisi kesehatan dan pengobatan Novalira Kurniawan di channel Harmoni Holistik. Di episode kemarin kita telah membahas tentang garuk saraf di bagian tangan. Nah, di episode sekarang kita akan mencoba melanjutkan dengan tema garuk saraf di bagian kaki. Oke sahabat sehat, sedikit perbedaan antara garuk saraf di kaki dengan di tangan. Pertama, efektivitas garuk saraf kaki akan jauh lebih terasa di bagian dada ke bawah, seperti bagian reproduksi, bagian metabolisme, dan bagian filtrasi. Ginjal, lambung, usus, rahim itu akan jauh lebih cepat membaik. Sedangkan garuk saraf di tangan akan lebih terasa untuk bagian-bagian dada ke atas seperti paru-paru, jantung, dan bagian kepala. Yang kedua, perbedaannya terletak dari urutan pemijatannya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan dengan mempraktekannya. Nah, baiklah sahabat sehat, kita lihat sepasang kaki ini yang merupakan simbol dari bagian kanan tubuh dan bagian kiri tubuh. Kita lihat bahwa ketika kaki ini disatukan, ini merupakan sebuah peta tubuh secara seutuhnya. Bagian jari-jari ke atas ini merupakan bagian kepala. Kita mulai dari jari kelingking. Jari kelingking mengatur stamina, saraf, otot, dan tulang. Jari manis kaki merupakan lambang dari sistem filtrasi dan reproduksi. Jari tengah adalah sistem metabolisme. Jari telunjuk kaki adalah sistem pernafasan. Sedangkan jempol kaki merupakan sistem saraf kepala, kelenjar, dan panca indera. Bagian atas telapak kaki yang ini merupakan bagian dada, di mana bagian dada itu terletak paru-paru, jantung, dan sebagainya. Bagian tengah merupakan daerah perut, seperti ini. Daerah bawah kaki mendekati tumit kaki, ini merupakan daerah filtrasi seperti ginjal, tulang belakang, dan sebagainya. Dan daerah tengah ini merupakan tulang belakang, refleksi dari tulang belakang. Jadi tulang-tulang di dalam ini, baik kaki kiri maupun kaki kanan, adalah simbol dari tulang belakang kita. Sedangkan bagian punggung kaki merupakan bagian dada, seperti rusuk, dada, bagian ketiak, daerah sini. Serta sistem imunitas kita juga terletak di bagian sini. Kita lanjutkan sahabat sehat. Yang pertama-tama adalah kita olesin dulu pelumas, minyak pelumas, supaya terasa licin di daerah-daerah yang kita garuk. Oke, selanjutnya ada dua cara bagaimana cara kita menstimulan jari-jari kaki, yaitu dengan cara mempelintir seperti ini. Contohnya, tekan dulu di daerah yang akan dipelintir tulangnya, kita tarik ke dalam sambil tarik juga ke atas. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan menggaruk ke arah dalam seperti ini. Jadi kita lakukan berulang-ulang dengan jempol kita. Oke, terus selanjutnya di bagian tengah kita tekan bagian bawahnya, pertahankan, tarik ke atas. Bagian luar jari pun sama. Bisa kita garuk dengan mengarahkan serong atau tekan, setelah itu pelintir sambil tarik ke atas. Lakukan ini sampai 5 jari rata. Lakukan setiap pelintiran di jari-jari kaki minimal setiap jari 10 detik. Minimal. Bisa kita lakukan
Bila mana kita feelingnya sudah mulai kuat, bila masih ada gangguan, lakukan bisa lebih dari 10 detik. Lakukan seperti ini contohnya. Saya percepat. Kita anggap ini sudah kita lakukan ke 5 jari. Nah, step berikutnya adalah garuk-garuk, gesek-gesek di tengah-tengah sela-sela jari. Lakukan setiap gesekan ini sekitar 5 detik. Oke. Berikutnya, bagian punggung kaki. Kita olesin, jangan lupa. Seperti ini. Setelah itu mari kita garuk di sela-sela tulang kaki. Seperti ini. Lakukan perlahan dulu, sesuaikan dengan rasa sakit pasien. Jika sudah adaptif dengan sakitnya, baru kita tambah tekanannya. Sela-selanya ada 4 sela tulang. Lakukan ini minimal 5 detik juga setiap selanya. Selanjutnya, kita garuk bagian tengah. Pertahankan dulu tekanannya, baru kita tarik ke samping. Lakukan berulang-ulang, boleh minimal 10 detik. Ini akan memperlancar pernafasan kita dan imunitas akan meningkat. Oke, berikutnya daerah samping kaki, tulang dalam, tulang samping dalam. Ini untuk tulang belakang. Jadi bila mana terdapat pasien kita yang merasa sakit pinggang, sakit punggung, kita lakukan stimulan di daerah ini. Contoh, kita lakukan dulu daerah sini, daerah mendekati jempol. Lalu kita tekan dan dorongkan ke bawah. Lakukan berulang-ulang. Bila mana masih terasa sakit, lakukan sampai sakit itu lebih nyaman. Biasanya tulang belakang yang terasa sakit, daerah pinggang, punggung, itu akan semakin membaik. Lakukan ini berulang-ulang. Minimal lakukan 10-15 detik. Pertahankan tekanannya, jangan menurun. Oke. Setelah itu baru daerah luarnya untuk keseimbangan di sebelah sini. Di sini dua kaki sekaligus. Lakukan ini 5 detik. Selanjutnya kita buka bagian betis. Kita kasih minyak dulu. Ini untuk membuat imunitas kita meningkat dengan drastis. Nah, pakai minyak. Setelah itu kita urut dari bawah dengan cara mendorong. Tekan. Pertahankan tekannya, baru setelah itu dorong. Boleh perlahan atau cepat. Lakukan ini sampai 10 kali pengulangan. Terus biasanya daerah sini sangat terasa sakit di daerah tulang kering ini. Oke, cukup. Setelah itu yang paling utama, baru yang terakhir adalah telapak kaki. Kita lihat. Pertama kita duduk di samping kaki, bawa ke paha kita. Setelah itu kita lumasi dulu dengan minyak supaya licin.
ke daerah-daerah pinggirnya, ke daerah tumit. Kita lakukan. Pertama adalah sela kaki ini. Kita garuk juga di sela-sela kaki seperti ini. Lakukan setiap sela itu minimal 5 detik. Ini daerah dada, daerah perut akan terkena efeknya. Oke, ini sela-selanya. Setiap sela minimal 5 detik, lakukan. Pertahankan tekannya, harus ada kesan sakit. Tapi sesuaikan rasa sakit itu dengan pasien. Jika terlalu berlebihi, kurangi tekanannya. Jika terlalu tidak sakit, lakukan. Lebih ditekan lagi. Oke, setelah sela, baru kita melakukan garukan. Contoh, pertahankan dulu jari kaki supaya tidak ikut melenting, tidak ikut mengkerut, maaf. Tekanan dulu, pertahankan tekanan. Baru setelah pertahankan tekan sambil menggaruk, stret. Lakukan berulang-ulang. Dari atas sampai bawah, kita ulang-ulang. Lakukan ini minimal 3 menit. 3 menit. Semakin lama, boleh tekanan semakin diperkuat. Sekali lagi, tolong sesuaikan dengan kekuatan pasien untuk menahan rasa sakitnya. Tapi tidak boleh hilang rasa sakitnya, karena ini stimulan untuk saraf. Nah, daerah dada, daerah perut, daerah reproduksi dan filtrasi. Lakukan berulang-ulang. Setelah itu lihat daerah pinggiran tumit. Tulang ekor daerah sini, pinggul. Lakukan ini sekitar 10 detik sampai 15 detik. Setelah itu baru bagian tumit kaki kiri dan kanan. Ini kita garuk-garuk aja seakan-akan gatal. Baru bagian luarnya. Ini daerah reproduksi. Bagian tumit, lambang daerah reproduksi. Lakukan ini setiap sudut tumit 5 sampai 10 detik. Nah, cukup. Oke, sahabat sehat. Mulai sekarang kita bisa menentukan cara atau teknik mana yang paling efisien, efektif, dan cepat. Disesuaikan dengan organ yang paling dekat dengan titik stimulannya. Kita ambil contoh, jika misalnya kita mendapatkan gangguan di jantung, kita bisa melakukan garuk saraf di tangan. Atau kita mendapat gangguan di daerah perut seperti sembelit atau emah, lambung, panas dalam, kita bisa melakukan garuk saraf di daerah kaki. Sedangkan kalau kita merasa ada gangguan di kepala seperti pening, pusing, sakit kepala, vertigo, kita bisa melakukan di titik kepalanya langsung dengan cara menggunakan ketuk saraf. Nah, jadi cobalah hal ini, terapi-terapi yang paling simpel ini di rumah bersama orang-orang terdekat dan kita sayangi. Yakinilah bahwa kita bisa kembali sehat dan sembuh dengan cara yang mudah, murah, dan cepat. Nah, sahabat sehat, bila ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, atau sahabat sehat punya ide-ide untuk membahas penyakit tertentu, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan untuk mendukung channel kami, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kita bertemu kembali di episode berikutnya.